Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Ku bersyukur. Haleluya. Oh. Ya haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita dipertemukan di pagi hari ini dalam hari yang begitu luar biasa, dan di pagi hari ini kita akan melihat sebagian dari firman Tuhan. Di sepanjang bulan ini kita akan berbicara banyak hal tentang kasih, dan hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 1 Korintus pasal 13 ini sangat berhubungan dengan pasal 12. Pasal 12 Paulus sedang berbicara tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan di bagian terakhir di dalam pasal 12 ini, di dalam ayat 31 berbicara, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan masuk dalam pasal 13 ini seperti merupakan jawaban. Jalan yang lebih utama lagi itu adalah kasih itu sendiri. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, mari kita melihat prinsip di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga tentang kasih. Yang pertama di sini bisa kita lihat, memiliki karunia lidah tetapi tidak ada kasih, itu sia-sia. Paulus mencatat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Karena memang saudara-saudaraku, orang Korintus ada yang mendapatkan karunia untuk berbahasa lidah, untuk berbahasa roh di dalamnya. Tetapi ternyata kemampuan yang diberikan ini membuat mereka sombong, membuat mereka tinggi hati, membuat mereka merasa lebih daripada orang lain. Hati mereka mulai berubah sehingga kasih mulai redup di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Paulus berkata di sini, kalaupun aku mempunyai kemampuan untuk berbahasa yang Tuhan berikan, tetapi tidak ada kasih di dalamnya, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Dan yang kedua, kita lihat saudara-saudara, prinsip yang kedua di dalam ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan.
Ini berhubungan dengan orang yang memiliki kepintaran yang Tuhan kasih. Paulus sedang memberikan teguran juga kepada orang-orang pintar di Korintus. Mungkin kalian pintar berkhotbah, mungkin kalian pintar mengajar, kalian pintar penginjilan. Secara intelektual kalian memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada kepedulian dengan orang lain, itu sama saja dengan kesia-siaan. Paulus, saya berpikir ini teguran yang cukup keras walaupun sedang berbicara tentang kasih. Karena ini memang realita yang terjadi bagi orang-orang di Korintus pada saat itu. Dan yang berikutnya Paulus berbicara tentang iman di sini. Ayat 2b, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Dikatakan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus berbicara tentang orang yang memiliki iman yang besar. Bahkan dia bisa memindahkan gunung dengan imannya. Ini luar biasa. Dari sisi manusia ini mungkin luar biasa. Tetapi ternyata kalau tidak ada kasih di dalamnya, sia-sia. Paulus berkata itu tidak berguna. Bagaimana mungkin orang yang memiliki iman yang besar tetapi dikatakan tidak berguna? Ternyata saudara-saudara, kalau tidak ada sikap hati yang mengasihi, iman itu tidak ada gunanya. Dan yang berikutnya Paulus berkata di sini di dalam ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Artinya aku bersedekah, aku memiliki sikap hidup untuk membagi-bagikan harta milikku kepada orang miskin. Karena memang orang Korintus ada yang berbagi, bersedekah, tetapi tujuannya untuk kepentingan sendiri, supaya dia bisa dilihat orang kaya, supaya dia bisa dilihat orang hebat, supaya dia bisa dilihat orang berhasil, sehingga dia membagi-bagikan itu. Paulus mencatat, orang yang hidup bersedekah pun kalau tidak ada sikap kasih kepada orang lain, tidak ada faedahnya. Dan yang berikutnya saudara-saudara, yang paling terakhir di sini, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Paulus menyinggung orang-orang yang mungkin dalam setia dalam pelayanan, bahkan mereka rela memberikan diri mereka untuk dibakar demi Injil, menderita demi Injil. Tetapi walaupun orang-orang berkorban seperti ini, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, sia-sia. Saudara-saudara, prinsip-prinsip ini mau mengingatkan kita kembali tentang cara hidup kita. Kita mengklaim kita adalah orang-orang yang percaya. Kita mengklaim kita adalah orang yang melayani Tuhan. Tetapi terkadang dari 5 hal ini kita bisa ada di dalamnya. Mungkin kita punya kemampuan untuk berbahasa lidah. Tuhan memakai kita untuk melayani di altar. Tetapi tanpa orang lain tahu mungkin. Kasih dalam hati kita mulai redup. Mulai diganti dengan kesombongan. Mulai diganti dengan perasaan tinggi hati. Mungkin dalam hidup kita Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengajar. Tuhan memberikan kita kepintaran yang luar biasa. Tetapi tanpa kita sadari, bisa saja kita hanya sibuk untuk mengajar. Tetapi hati kita sudah tidak memiliki kasih kepada orang lain. Tidak ada kepedulian kepada orang lain. Kita mulai merasa kita adalah guru. Kita mulai merasa kita lebih hebat dari orang lain. Kita lebih layak dari orang lain. Kita lebih pintar dari orang lain. Sehingga kasih dalam hati kita sudah mulai hilang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau memang saat ini kita terjerumus di dalam prinsip-prinsip yang sudah saya bacakan tadi, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap kasih. Cara hidup kita harus memiliki sikap kasih kepada orang lain. Dikatakan di bagian ketiga, walaupun kita memiliki iman yang besar, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara, walaupun kita memiliki sikap hidup bersedekah setiap hari, tetapi tidak ada kasih di dalamnya, itu juga sia-sia. Dan
Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang siap mati untuk Tuhan. Kita memiliki komitmen berkorban untuk Tuhan. Tetapi tidak ada kasih dalam hidup kita. Itu sia-sia. Cara hidup kita tidak bisa mengampuni orang. Kita tidak peduli kepada orang. Kita bagi pelayan kita tidak ada kunjungan. Kita selalu membuat alasan. Ada kesibukan-kesibukan yang lain. Kita sebagai leader-leader. Kita membuat alasan yang lain. Sebenarnya kita sedang malas dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, sikap hidup kita pasti ada kasih di dalamnya. Hari ini, kalau kita mulai merasa lebih daripada orang lain, kita mulai merasa lebih hebat dalam hidup ini, ayo kita kembali kepada Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harus memiliki kasih. Dan mulai besok hari kita akan melihat tentang kasih itu apa-apa saja. Dan biar kiranya kita semua boleh benar-benar menjadi orang yang siap untuk menerima koreksi dalam kehidupan kita. Pasti ada banyak hal yang masih kurang dalam hidup kita. Kita terus belajar sampai hari ini supaya kita bisa terus mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan di pagi hari ini, biarlah boleh memberkati kita semua, supaya kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan biarlah di sepanjang hari ini, mari kita nikmati berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan lagi kami semua tentang kasih. Ampuni kami kalau ada kesombongan-kesombongan dalam diri kami. Ada kemalasan-kemalasan dalam diri kami. Mungkin kami merasa lebih hebat dari orang lain. Kami sudah merasa lebih pintar dari orang lain. Kami merasa iman kami besar. Kami merasa kami sudah baik kepada orang lain. Tetapi ternyata kalau tidak ada kasih di dalamnya, kami sia-sia. Tuhan, kami mau belajar untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk mengasihi orang lain. Ajarlah kami supaya kami benar-benar mengasihi orang lain. Mampukanlah kami semua Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami semua di sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.